Minggu lalu, gue baca berita katanya angka pre-order Galaxy S21 series lebih tinggi dari S20 series. Ini berlaku secara global ya, bukan khusus di Indonesia doang. Menurut gue sih, pantas-pantas aja kalau dapat angka lebih tinggi karena S21 series memang jelas lebih menarik daripada S20 tahun lalu. Kalau soal nggak dapet casan menurut gue udah basi sih ya. No big deal, karena logikanya yang namanya orang nih beli HP belasan juta, hampir 20 juta, menurut gue sih nggak akan ada masalah ya kalau disuruh beli casan lagi. Tapi gini, gue tahu gimana pun juga masih banyak orang yang udah ngincar S21 series ini. Duitnya udah ada, tapi masih ragu nih mau beli apa enggak. Dan daripada galau dan akhirnya nggak beli-beli, dan akhirnya duitnya nanti keburu habis, kepake yang nggak jelas, mending coba pertimbangin racun dari gue satu ini. Kalau kalian emang nyari HP flagship Android yang resmi, nggak usah bingung, sikat aja S21 Ultra. Biar makin yakin, gue akan kasih 5 poin pertimbangan yang bikin HP ini jauh lebih baik dibanding S20 Ultra yang sekaligus jadi alasan kuat kenapa layak dibeli. Dengan beli S21 Ultra, kita bakal dapat HP yang punya design language tegas banget. S20 Ultra, apalagi S20 Plus atau S20 biasa udah jelas bukan lawannya S21. S20 series desainnya terlalu mainstream, bahkan S20 Ultra pun kurang asik dilihat karena modul kameranya kurang cantik. Tapi begitu lihat S21 series, bebas lah mau yang S21, S21 Plus atau S21 Ultra, semuanya cakep. Kuncinya ada di frame kamera yang lebih berkarakter, desainnya bold banget seolah kayak bagian yang terpisah dari bodi HP-nya, sekaligus ngasih clue kalau kameranya emang powerful. Jadi jelas ya, perbedaan desain kamera antara S20 dan S21 series nggak bisa diganggu gugat seolah bikin kedua HP flagship ini kayak beda kasta. Dan jangan lupa masih ada satu kunci lagi, yaitu soal warna. Kali ini tim desain Samsung brilian banget. Mereka nawarin warna-warna punchy, anti mainstream buat S21 dan S21 Plus sesuai segmennya yang ngincar anak-anak muda kreatif. Untuk S21 Ultra walaupun cuma ada 2 warna, ternyata nggak mengecewakan. Gue sih kalau disuruh milih, ya bingung sih ya milih yang mana, karena ada Phantom Black-nya yang sangar banget, tapi Phantom Silver-nya juga elegan banget. Tapi akhirnya si Bang Romi pilih Phantom Silver. Katanya dia kesel sama warna Phantom Black karena merasa warna kulitnya dia yang eksotis itu tersaingi sama warna hitamnya S21 Ultra yang memang bisa dibilang jadi warna hitam terbaik yang pernah ada di sebuah smartphone. Meninggal gue ngomongnya panjang banget. Cuma gini, perlu dicatat juga, gue ingetin lagi kalau S21 Ultra ini adalah HP yang gede, cukup tebal, dan bobotnya juga lumayan. Secara dimensi masih mirip lah kayak S20 Ultra. Maksudnya jangan sampai nanti pas udah beli kalian kaget, loh kok HP-nya gede banget? Tapi ini ada alasannya, semua teknologi paling top Samsung masuk di Galaxy S21 Ultra ini. Dibanding S20 Ultra dulu, layar S21 Ultra menciut 1 inci lebih kecil. Tapi ini nggak jadi soal ya, karena kita nggak mungkin bisa notice ngerasain perbedaan ukuran yang cuma 1 inci. Justru yang perlu kita tahu adalah layar S21 Ultra ini no doubt lebih perkasa dari S20 Ultra. Di S21 Ultra ini kita bisa pakai resolusi tinggi 3200 x 1440 pixel barengan sama refresh rate 120 Hz. Coba bayangin kenikmatan yang akan kita rasakan melalui kombinasi resolusi dan refresh rate tinggi tersebut. Udah super tajam, ngacir pula pas scroll-scroll. Kalau di S20 Ultra belum bisa. Kalau mau pakai refresh rate-nya tinggi, ya kita harus turunin resolusinya dulu ke Full HD. Lalu kita juga akan dapat peningkatan versi Gorilla Glass, di mana S21 series termasuk yang Ultra pastinya udah pakai Gorilla Glass Victus depan belakang alias backdoor-nya juga. Walaupun gue tetap rekomendasiin pakai casing tambahan ya, tapi seenggaknya kita bakal ngerasa lebih secure, nggak takut HP-nya gampang baret. Dan satu lagi soal brightness-nya yang juga udah naik ya. Kalau S20 Ultra dulu peak brightness-nya itu 1400 nits. Sekarang di S21 Ultra udah jadi 1500 nits. Bebas deh, mau pakai sambil panas-panasan juga bakal tetap kelihatan jelas tuh layarnya.
Kapasitas baterai S21 Ultra masih sama-sama 5000 mAh, tapi yang gue rasain setelah pakai hampir sebulan, HP ini punya daya tahan yang lebih kuat. Kalau dipakai buat streaming video kayak Netflix, Live NBA, dan juga YouTube, sampai lebih dari 3 jam masih bisa dapat SOT 6 atau 7 jam. Kalau nggak salah, yang gue inget dulu pas di S20 Ultra cuma dapat SOT 5 jam, itu juga udah mentok. Terus juga soal fast charging nih turun dari 45 watt ke 25 watt. Yes, penurunannya pasti ngaruh ke kecepatannya. Tapi berdasarkan pengalaman Bang Romi, perbedaannya nggak terlalu signifikan. Karena apa? Karena dengan charger 25 watt, gue bisa isi baterainya sampai 40% cuma dengan setengah jam. Jadi kalau misal lagi kepepet udah mau pergi tapi baterainya habis, ya isi aja bentaran juga udah lumayan kok kenaikan angkanya. Apalagi juga kan di S21 Ultra ini konsumsi baterainya lebih irit, salah satunya karena chipsetnya itu udah 5 nanometer. Poin keempat ini sebenarnya gue nggak ngira bakal bener jadi kenyataan sih, tapi Galaxy S series ini bisa pakai S Pen, udah kayak Galaxy Note. Udah gitu bukan cuma asal bisa doang, tapi experience yang ditawarinnya juga sama. Jadi kalau kalian coba pakai S Pen buat nulis atau gambar di S21 Ultra, kalian bakal ngerasain level akurasi dan responsivitas yang sama kayak pas pakai di Galaxy Note series. Even fitur-fitur basicnya pun bisa dipakai kayak screen write, live message, RR Doodle, dan lain-lain. Ya paling bedanya kalau mau pakai S Pen di S21 Ultra ini, kita harus keluarin duit lagi sekitar 900 ribuan, tapi itu udah include casing ya. Harga segitu ya cincai lah buat user S21 Ultra ini. Jadi gini ya, kalau cuma lihat spek teknis di atas kertas kamera S21 Ultra ini sekilas masih sama-sama aja. Nah, sebenarnya kamera di S21 Ultra ini ibaratnya kayak upgrade versi 2.0 dari yang ada di S20 Ultra. Secara overall, kita bakal dapat peningkatan level detail, perbaikan autofocus termasuk fitur focus enhancer, perbaikan night mode, pengurangan post processing yang kayak cat air itu sekarang udah lebih enak dilihatnya, dan juga fitur baru kayak Director's View buat aktifin semua lensa barengan pas bikin video, atau mau ada penampakan muka kita juga bisa pakai Vlogger View. Terus ada juga fitur Single Take 2.0 buat yang nggak mau ketinggalan momen nih. Nah di S21 Ultra ini udah makin macam-macam hasilnya, bisa sampai ada Dynamic Slow Mo juga, seru lah. Super Steady-nya juga udah upgrade ke 60 fps. Hasil video dari kamera depan Samsung Galaxy S21 Ultra. Bagus ya? Love it. Oke, menurut gue 5 poin yang ada barusan tadi adalah kunci yang bikin S21 Ultra ini jauh lebih baik dibanding pendahulunya. Sekaligus juga bisa jadi racun buat teman-teman yang mungkin masih ada sedikit keraguan untuk meminang. Yang jelas, kalau mau main aman, pakai HP flagship yang resmi aja lah, biar tenang nanti kalau misalkan apes ada apa-apa kan service centernya juga banyak. Dan bisa diandelin tentunya. Kalau soal chipset, yes, emang ini chipset baru. Karena chipset baru ya otomatis pasti lebih kencang dari Exynos 990 dulu. Pertanyaan lebih lanjut, sekencang apa chipsetnya atau sejauh apa perbedaan performanya dibanding chipset yang lain, ntar nyusul aja ya di video terpisah, stay tune.